saya dari PT Cipta Kridatama cabang Balikpapan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan materi tentang multi tester. Oke, multimeter atau multitester adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan dari sebuah rangkaian listrik. Multimeter atau multitester memiliki dua jenis. Yang pertama adalah digital multimeter atau DMM, dan yang kedua adalah analog multimeter. Yang tipe analog ini dia menggunakan prinsip kerja elektromagnetik ditambah dengan mekanis. Dan yang tipe digital dia menggunakan prinsip kerja elektromagnetik ditambah dengan elektronika. Jadi dia secara elektronik. Oke, saya akan coba fokus ke satu komponen yaitu DMM, digital multimeter. Saya akan perkenalkan komponen-komponen dan fungsi-fungsi dari digital multimeter ini. Di depan saya terdapat dua buah digital multimeter, beragam fungsinya. Oke. Yang pertama itu ada display atau LCD. Ini sebagai layar penunjuk dari hasil pengukuran kita. Selanjutnya ada rotary switch. Rotary switch ini mengarahkan ke posisi yang akan kita ukur. Selanjutnya ada grafik simbol. Nah, grafik simbol ini ya simbol-simbol dari suatu rangkaian, contohnya voltase atau tahanan. Dan ada probe. Nah, probe ini perantara antara rangkaian dengan dari DMM tersebut. Selanjutnya ada test lead jack. Nah, ini lubang. Pada DMM ini memiliki 4 buah lubang. Dia beragam-ragam juga ya. Yang pertama di sini adalah bacaannya COM. Nah, COM ini adalah untuk probe negatif. Jadi di sini posisinya. Selanjutnya ada yang di sini 10 ampere. Jadi untuk arus 10 ampere ke atas kita boleh gunakan yang ini. Dan yang selanjutnya lubang yang bawah untuk 300 miliampere. Jadi di bawah dari itu boleh kita gunakan. Dan yang selanjutnya ini untuk pengukuran tegangan, tahanan, dan dioda. Oke, dan ini tombol kuning ini sebagai backlight juga dan range atau nilai. Dan kita coba jelaskan lagi yang satu lagi. Ini digital multimeter juga. Pastikan sebelum Anda melakukan pengukuran, Anda membaca panduan manual, user manual dari DMM tersebut, agar DMM kita tidak mengukur rangkaian yang salah. Di user manual ini saya menemukan DMM ini mampu mengukur hingga tegangan 600 volt. Jadi di atas dari itu dia tidak bisa digunakan. Jadi sebelum kita menggunakan pengukuran, kita juga harus mengetahui berapa tegangan dari benda yang kita ukur agar minimalisir kerusakan dari multimeter kita. Oke, di sini komponennya sama, ada display, rotary switch, dan grafik simbol, dan kabelnya, plugnya. Dan ini ring, sama seperti yang tadi. Ring ini dia sebagai besaran nilai. Jadi dia bisa kita gunakan yang kepresisian 1/10, 1/100 ataupun 1/1000. Dan ini yang tombol biru adalah tombol untuk mengubah ke frekuensi atau sinyal. Selanjutnya kita akan coba mengukur benda-benda atau rangkaian menggunakan DMM ini. Kita akan coba mengukur semua benda yang ada simbolnya di sini.
yang kita akan mengukur voltase, tahanan, dioda, continuity, kapasitansi, dan duty cycle atau persen. Kita akan coba. Kamera boleh maju. Kita akan belajar menggunakan DMM ini untuk mengukur. Yang pertama di sini ada simbol tegangan. Berarti kalau dia seperti ini menandakan ini arus bolak-balik atau AC. Kalau kita posisikan kemari, berarti kita di sini mengukur tegangan dari arus bolak-balik. Karena kebetulan di sini DMM-nya hanya mampu mengukur tegangan 600 volt. Jadi tidak ada yang bisa kita ukur karena listrik di sini memiliki tegangan di atas 600 volt. Jadi kalau kita ukur bisa menyebabkan kerusakan pada DMM kita. Oke, kalau untuk prosedur pengukuran dari arus AC pada tegangan AC dari listrik, jadi kita ya biasa saja ini dicolokkan karena dia harus bolak-balik, jadi tidak masalah salah. Oke, begitulah kira-kira pengukuran dari tegangan dari arus AC. Oke, selanjutnya kita buat ke atas. Nah, selanjutnya ini adalah simbol dari voltase dari arus searah. Voltase searah. Jadi baterai ini merupakan salah satu tegangan satu arah. Jadi cara mengukur tegangan satu arah adalah yang pertama kita atur posisi ke sini, ya. Baru selanjutnya kita pastikan juga kalau kita mengukur tegangan searah ya tentu kita pastikan juga ini karena baterai jadi kecil saja, hanya kisaran 9 volt. Jadi kalau kita mengukur tegangan yang besar kita pilih juga dengan DMM yang sesuai. Oke. Cara mengukur DMM ini adalah hubungkan probe negatif ke negatif baterai dan positif, dan probe-nya juga positif. Jangan sampai terbalik karena kalau dia terbalik dia hasilnya akan berbeda. Kita coba ya, ini dia kutub negatif, negatif berwarna hitam. Oke, kita coba. Oke. Ya, nah, di sini dia keluar 9,18 volt. Nah, dia tertulis arus DC. Berarti dia menandakan arus DC. Dan kalau coba kita balik, hasilnya apa? Nah, kalau kita balik, kalau salah memasang, dia hasilnya akan minus. Jadi akan berbeda. Jadi pastikan jangan salah memasang dari probe-nya ini agar pembacaan tidak keliru. Oke, begitulah cara menentukan dari tegangan. Oke, selanjutnya adalah kita majukan. Oke, ini adalah simbol dari ohm atau hambatan. Bagaimana mencari hambatan pada suatu komponen? Yang pertama adalah kita atur posisi dari DMM kita ke posisi ohm atau resistansi. Ini adalah simbol ohm. Jadi kali ini kita akan mengukur sebuah ini speed sensor. Jadi speed sensor ini dia bekerja dengan sistem resistansi. Jadi setiap besaran resistansi akan dikirimkan dan diubah menjadi sinyal yang selanjutnya dikirim ke ECM. Jadi kita akan coba mengukur resistansi dari sensor ini. Ini merupakan sensor pasif, jadi tidak membutuhkan power. Oke, kita coba resistansinya. Kalau untuk mengukur resistansi dia nggak mesti berurut ya, negatif dan positif. Oke, jadi dia asal-asalan juga nggak apa-apa tiap kutubnya. Kita gunakan alat bantu biar lebih mudah. Ini penyambung, oke, colok.
Ya, kita coba. Asal-asalan saja nggak apa-apa. Ya, bisa kita lihat ini. Nah, resistansi pada speed sensor ini pada posisi off dia adalah 1,737 kilo ohm. Bisa dilihat, tapi dia bisa berubah seiring dengan perubahan medan magnet pada speed sensor ini. Jadi setiap perubahan medan magnet akan mempengaruhi tahanan dari speed sensor yang selanjutnya akan mengubah sinyalnya menjadi lebih besar lagi. Oke, begitulah cara mengukur tahanan. Oh ya, di sini juga boleh teman lihat, ini ada tulisan OL. Nah, biar teman-teman tahu, OL itu menandakan overload. Nah, itu kalau kita mengukur sebuah rangkaian listrik, jadi tool kita tidak bisa membacanya atau melewati batasnya. Jadi dia akan tertulis overload. Nah, jadi dia akan sebagai safety tulisan overload. Jadi kalau memang tidak sanggup lagi, dia akan merusak dari tool tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dioda. Dan untuk mengukur dioda, kebetulan di sini tidak ada ya dioda yang bisa diukur. Jadi untuk mengukur dioda itu harus kita ketahui dulu apa itu dioda. Dioda itu adalah sebuah pengantar listrik yang bisa mengantarkan listrik tapi dia tidak bisa kembali. Jadi dia memiliki dua komponen, anoda dan katoda. Jadi arus akan mengalir melewati anoda menuju ke katoda. Jadi cara mengukurnya adalah dengan cara mengubahnya ke dioda. Selanjutnya kita ukur dari anoda ke katodanya. Jadi contohnya ini saja ya. Jadi kalau contohnya dia begini, kita ukur negatif dan positifnya ya. Dia harus sesuai itu. Jadi kalau kita ukur begini, kalau dia hasil yang keluar itu antara 5 sampai 20 kilo, maka dioda kita dalam keadaan baik. Nah, kemudian kita coba kebalikannya untuk mengecek apakah ada arus kembali untuk memastikan dioda kita dalam keadaan baik atau enggak. Nah, kalau kita kembalikan gini, kita buat kebalikannya. Jika dia ada muncul arus, maka dioda kita pasti sudah rusak karena dia bisa membalikkan arus. Kalau dioda yang baik itu dia tidak bisa mengembalikan arus ke belakang. Oke, begitulah contohnya kira-kira menggunakan dioda ini simbol dioda. Oke, selanjutnya ada continuity. Oke, continuity ini adalah bagaimana ya? Continuity ini dia tersambung atau enggak? Contohnya saja kita bisa melihat kabel ini tersambung atau sudah putus di bagian dalamnya dengan cara continuity. Jadi continuity itu kalau dia tersambung akan berbunyi seperti ini. Nah, oke, kita coba pada kabel ini saja dulu. Nah, berarti kabelnya dalam keadaan baik. Oke, itulah continuity. Selanjutnya kita coba pada ya, ini sebuah switch toggle. Kita akan coba ukur atau kita coba tes kelayakan dari switch toggle ini. Kita coba ya, switch toggle. Oke, ini groundnya ya, saya ambil satu lagi ya. Oke, dan ini positifnya. Oke, kita akan coba ukur atau kita coba tes switch toggle ini dalam keadaan baik atau tidak. Kalau untuk positif negatifnya dia tidak masalah terbalik atau tidak. Kita coba. Ya, berarti switch toggle-nya terhubung. Kita coba menggunakan switch toggle-nya.
kita pindahkan. Nah, dia tidak terhubung. Kita coba sekali lagi. Oke, berarti switch toggle ini dalam keadaan baik. Jadi dia masih berfungsi on off-nya. Oke. Selanjutnya adalah mengukur kapasitansi dari sebuah, biasanya itu resistor ya. Maaf, itu kapasitor. Jadi dia kebetulan tidak ada komponen yang bisa kita ukur kapasitansinya. Jadi saya akan praktekkan saja prosedurnya. Yang pertama itu adalah pindahkan tuh rotary switch ke posisi kapasitansi. Kemudian kita hubungkan probe-nya ke dari positif dan negatifnya, dia tidak masalah terbalik. Lalu kita lihat berapa kapasitansi yang dimuat dari kapasitor tersebut. Oke, begitulah kira-kira cara menggunakan yang kapasitansi. Oke, selanjutnya ada yang bisa teman lihat ini hertz atau duty cycle persenan. Nah, untuk yang duty cycle ini dia biasanya digunakan contohnya nih pada sebuah sensor throttle gas. Jadi sistem pengeluaran dari input dari throttle gas ini dia menggunakan persenan hasil sinyal yang dikeluarkan. Kita coba ukur. Karena kebetulan ini merupakan sensor aktif, jadi dia membutuhkan sebuah supply atau tenaga. Kita coba, kita sambungkan. Ini ground, ini positif, lalu ini sinyal. Jadi yang kita ukur adalah sinyalnya. Oke, bagaimana caranya? Pertama, ini kita sambungkan. Ini tidak boleh sampai terbalik ya, yang ground, yang positif. Nah, baterainya tadi udah ini negatif, nah ini positif. Kita sambungkan. Oke. Nah, ini throttle gas ini dia akan berubah seiring putaran. Nah, jadi kalau dia diputar akan merubah hasilnya di sini. Kita coba. Kita akan ukur sinyal di sini. Oke, saya akan butuh bantuan dari teman untuk memutar throttle gas ini. Nah, oke, pastikan sudah kita ubah ke posisi duty cycle. Dan kita lihat dia kan bisa mengukur hertz dan duty cycle. Nah, jadi kita ubah dia ke duty cycle persen. Nah, kalau sini kan hertz. Oke, kita ubah ke duty cycle. Kemudian kita ukur. Oke, ini dia. Nah, caranya itu adalah yang positifnya kita bikin ke sinyal, dan yang groundnya kita buat ke ground baterai. Oke, teman boleh lihat ke sini, ke DMM nya. Oke, nah coba teman diputar. Nah, dia berubah. Duty cycle ini sampai 100%. Nah, kalau 100% dia menandakan maksimalnya. Jadi dia memang tidak selalu bisa maksimal, tapi pada ECM dia akan 100%. Jadi begitulah, dia tidak boleh terbalik untuk mengukur duty cycle ini, karena dia bisa menghasilkan hasil yang keliru. Oke, begitulah cara mengukur dari duty cycle. Jangan lupa dicopotnya. Oke, ini throttle sensor atau sensor gas. Oke. Ya, begitulah cara menggunakan dari DMM ini. Setelah pemakaian, pastikan kita kembalikan ke posisi off dan kita bersihkan. Tidak ada cairan-cairan yang menempel di sini agar tidak terjadi malfungsi dari unit kita. Dan satu lagi ada juga untuk mengukur arus. Ya, mengukur arus karena kebetulan di sini tidak ada. Jadi untuk mengukur arus
itu sama saja. Ada yang arus bolak-balik atau AC dan ada yang arus searah atau DC. Dan untuk mengukurnya sama saja, kita pastikan dulu arus yang kita ukur itu memiliki muatan berapa. Jadi untuk menjaga safety dari tool kita agar tidak rusak, karena kan untuk harga tool ini lumayan mahal ya. Oke, untuk mengukurnya ya kalau yang untuk searah kita jangan buat bolak-balik, dan untuk yang ini kita boleh buat bolak-balik kalau untuk yang arus AC. Oke teman-teman, begitulah sedikit pembelajaran tentang cara menggunakan dari digital multimeter. Terima kasih. I've been fucking on some